Lah, lagi di bawah. Sini, 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 sini. Ayo kita presentasi. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Oke, kembali lagi bersama saya Maulana Ishak dari kelas KPI 1D. Dengan NIM 238411013. Nah, oke. Saya akan membuat video untuk salah satu tugas dari Cyberculture dengan dosen pengampu Mr. Babai MSI. Nah, saya itu pas banget dapat tema dengan judul cara mengatasi atau meminimalisir cybercrime. Oke, sebelum ke cara meminimalisirnya ya, saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Nah, cybercrime adalah kejahatan di dunia internet. Pada intinya itu nanti akan menjelaskan. Oke, sebelum menjelaskan apa itu cybercrime, itu saya akan memperkenalkan diri. Saya itu Muhammad Ishak dari kelas KPI 1D. Perkenalan lagi ya. Nah, saya itu akan mempresentasikan atau menjelaskan apa yang saya pahami, yaitu dengan tema cara meminimalisir cybercrime, atau bisa dikatakan dengan mencegah cybercrime. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu cybercrime. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah suatu kejahatan pada jaringan sosial media, atau lebih tepatnya ke jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu seperti phishing atau yang namanya yang ngehack itulah. Nah, jadi cybercrime itu kejahatan sasarannya siapa aja, bisa jadi website dari perusahaan, website dari pribadi personal, atau website yang besar juga. Nah, itu satu cybercrime. Nah, apa penyebabnya dari cybercrime? Sebelum kita membahas tentang meminimalisir, kita bahas dampak dulu, yaitu pertama, bocornya suatu data perusahaan atau suatu pokoknya suatu perusahaan atau suatu data personal diri gitu. Nah, itu dari dampak cybercrime. Tadi kan bahas tentang dampak. Sekarang bagaimana agar tidak terjadi cybercrime? Yang pertama yaitu sering mengganti kata sandi, maupun dari sosial media, Facebook, YouTube bisa jadikan, terus kayak semacamnya sosial media yang lain seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nah, karena mungkin orang-orang yang jahat di cybercrime itu akan menyerang di sosial media Anda dulu, karena semua arsip cerita, arsip dari semua kayak data diri, terus kayak keseharian Anda itu pasti Anda semua khalayak umum di Indonesia terkhususnya itu pasti di posting atau lebih disimpan di sosial media. Nah, yang ketiga yaitu memasang security di HP Anda,
Kalau di komputer yaitu Windows Security. Nah, terus sering-sering mengupdate dari aplikasi yang sering Anda gunakan, atau mengupdate di HP, laptop, atau PC. Nah, itu tuh karena semakin Anda update, semakin Anda juga akan merasa aman, karena dengan fitur-fitur terbaru dari keamanan, terus dari fitur-fitur yang lainnya yang pasti Anda nikmati. Oke, lanjut ke cybercrime. Cara meminimalisirnya tuh gimana? Yang pertama yaitu dengan cara Anda itu sering-sering dicek dari browser, dari Safari, dari Google, apakah cybercrime itu maksudnya apakah akun sosial media Anda itu cybercrime. Soalnya kejahatan di cybercrime itu tertujunya pada sosial media. Seperti halnya pasti Anda mengalami kayak pernah dihack di Facebook, atau pernah kan mengalami kayak dapat undangan pernikahan gitu di WhatsApp. Itu tuh sebenarnya salah satu cara agar si pelaku bisa masuk ke ponsel Anda atau masuk ke sistem Anda. Karena sejatinya cybercrime itu yaitu ingin tahu identitas diri Anda, ingin tahu data-data Anda dengan cara ya masuk dulu kan. Kalau lewat kayak nanya-nanya kan gak mungkin, pasti lebih ke meratas. Nah, seperti hacker. Nah, apakah si hacker itu termasuk kejahatan? Ya tergantung sih, karena hacker itu sama halnya dengan suatu membobol. Kalau membobol kan pasti kejahatan juga. Nah, hacker itu kan ada yang sekedar mengetahui sistem dari mana, ada juga kan yang mencuri data dari penduduk tersebut, dari negara tersebut. Nah, ada kan yang sedang viral yaitu Bjorka itu kan hacker atau dari mana sih, tapi dia tuh yang lagi booming atau lagi isu-isunya, dia tuh membocorkan siapa saja yang bersekutu dengan Israel, itu Bjorka. Nah, itu kan kayak mencuri data itu kan untuk khalayak umum atau ringkasan publik atau tontonan publik, biar tahu sekarang kan lagi gacor-gacornya kayak Israel itu kan menyerang Palestina. Jadi kan kalau kayak netizen juga harus tahu gitu, apa itu termasuk kejahatan. Ya emang kejahatan, tapi kan kadang niatnya kan untuk apa gitu. Kalau kayak misalkan menyebarkan, contoh kan kalau di Facebook yaitu kayak halnya Anda itu mempunyai akun, lalu akun Anda itu diretas. Nah, pasti Anda itu nggak bisa masuk lagi ke akun tersebut. Makanya akun itu kan kayak langsung diganti sandi oleh yang meretas itu akun Anda. Terus pasti akan mencemarkan nama baik Anda. Dengan cara apa? Yaitu dengan kayak misalkan foto-foto yang nggak pantas itu di posting. Itu kan termasuk kejahatan atau mencemarkan nama baik Anda. Caranya gimana biar tidak terjadi? Yaitu satu, sering-sering ngecek siapa yang login di akun Anda, atau siapa yang mencoba masuk. Pasti kan sebelum masuk, maksudnya pasti ada notifikasi juga, semacam kayak akun dari ini atau dari ponsel ini telah login di akun Anda. Nah, setelah ada pemberitahuan itu, Anda itu cepat-cepat ganti sandi atau ngecek, atau syukur-syukur kayak di logoutin gitu, bisa kan cepat-cepat kalau ada notifikasi tersebut. Ada lagi kan misalkan kayak ada notifikasi login di Google gitu, pasti kan ada kayak masukkan kode biasanya kalau di Google, apakah ini Anda gitu, biasanya kan gitu, atau masukkan nomor telepon. Terus cara meminimalisir yang lebih itu satu,
sering-sering ngecek. Karena dengan Anda sering ngecek di Google Anda, di sosial media Anda itu akan aman. Atau ya sangat kecil lah, apa namanya, agar sangat kecil ininya, maksudnya kayak sangat kecil kemungkinan Anda itu terkena phishing atau hacker dari suatu oknum. Nah, pada intinya harus berhati-hati dalam digital, dalam internet, lebih hati-hati pula dalam sosial media, jangan gampang terpercaya. Nah, lebih sering update apakah ini firmware atau software dari akun resmi gitu kan. Kadang kalau orang-orang yang biasanya baru tahu gitu tentang laptop, kadang kan asal download aja gitu dari software. Nah, kadang kan asal masang, itu kan Anda kan terkena virus. Kalau laptop Anda, akun Anda yang terkena virus, itu tuh lebih rentan apa? Lebih rentan terkena phishing atau terkena peretasan dari suatu oknum. Nah, apakah seoknum dari peretasan itu bisa ditemukan? Jawabannya yaitu kemungkinan tidak bisa. Karena apa? Karena suatu kejahatan itu pasti menggunakan nama palsu. Apalagi sekarang kan digital. Nah, bisa jadi kan data Anda yang tadinya dicuri dipasangkan oleh oknum tersebut dengan atas nama Anda, dengan data Anda. Makanya lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media, lebih bijak lagi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Nama saya Muhammad Ishak dari kelas KPI 1D. Tugas ini untuk salah satu tugas dari Cyber Carter dengan dosen pengampu Mr. Babai Barnawi MSI. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke. Jangan lupa subscribe channel saya, Ishak Official. Itu Instagram. Oke.